Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi tentang manajemen perkantoran yang sudah disusun oleh anggota kelompok kami. Yang pertama Ines Chairunisa, NPM 219010710098, Baktiar Aziz dengan NPM 219010711144, dan juga Tia Atriskia NPM 2190107117. Yang pertama yakni pengertian kantor. Kantor adalah tempat berlangsungnya aktivitas kantor seperti mengetik, menyampaikan, dan menyalin informasi, menyimpan dokumen-dokumen penting, input dan output data, membuat sebuah rencana. Kantor dapat berupa sebuah ruangan kecil ataupun besar dalam sebuah gedung. Selanjutnya, fungsi kantor. Menurut C.J. Danier dalam bukunya Office Administration, fungsi kantor adalah untuk memberikan pelayanan komunikasi dan warkat yang secara rinci sebagai berikut. To receive information, atau dapat diartikan untuk memberikan keterangan, misalnya surat-surat harga dan kutipan. To record information, atau dapat diartikan untuk mencatat keterangan seperti persediaan, harga, dan catatan-catatan kepegawaian. To arrange information, untuk menyusun keterangan seperti dalam pembiayaan, pembukuan, dan lain-lain sebagainya. To give information, untuk memberi keterangan faktur-faktur penjualan dan perkiraan-perkiraan. Dan yang terakhir, to safeguard asset, untuk menjamin aktiva-aktiva, misalnya pemeliharaan uang tunai, persediaan, dan lain-lain sebagainya. Asas manajemen perkantoran dibagi menjadi 3. Yang pertama, asas sentralisasi, yakni semua pekerjaan kantoran dalam organisasi yang bersangkutan diserahkan kepada satuan organisasi yang berdiri sendiri. Di samping satuan-satuan organisasi yang memikul pekerjaan-pekerjaan operatif seperti mengetik, surat menyurat, menyalin warkat, dan juga memelihara arsip. Yang kedua yaitu asas desentralisasi atau penyebaran. Penyebaran di mana masing-masing bagian pokok bekerja sebagai suatu kesatuan yang seakan-akan berdiri sendiri. Dalam asas ini, masing-masing satuan organisasi dan seluruh organisasi selain melaksanakan tugas-tugas induknya, juga melaksanakan semua pekerjaan ketatausahaan yang ada dalam lingkungan sendiri. Yang terakhir yakni asas dekonsentralisasi atau gabungan. Asas ini merupakan sistem asas kombinasi antara asas sentralisasi dan juga asas desentralisasi. Lingkungan dan kondisi fisik kantor. Menurut Sedarmayanti, lingkungan fisik kantor adalah seluruh keadaan yang ada di tempat kerja yang memberikan pengaruh kepada pegawai secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kondisi kantor merupakan salah satu penyebab keberhasilan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi juga dapat menyebabkan suatu kegagalan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Karena lingkungan kerja dapat mempengaruhi pekerja, terutama lingkungan kerja yang bersifat psikologis. Faktor-faktor lingkungan fisik kantor yang baik dapat mengurangi penurunan produktivitas kerja pegawai dan sekaligus mampu meningkatkan kenyamanan dalam bekerja bagi pegawai. Faktor-faktor lingkungan fisik. Yang pertama, cahaya. Menurut Huibel dalam Sukoco, ada 4 jenis cahaya yang dapat dipergunakan di kantor. Di antaranya, cahaya alami, cahaya fluorescent, cahaya incandescent, dan juga high intensity discharger lamp. Selanjutnya, tata warna. Warna merupakan elemen dalam lingkungan fisik yang penting terhadap pegawai, karena warna akan mempengaruhi dampak psikologis pegawai, sehingga pemilihan warna adalah salah satu hal yang penting, dan untuk pemilihan warna sebaiknya mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kombinasi warna yang tepat, efek cahaya terhadap warna, pemantulan warna, dan juga dampak dari warna tersebut. Selanjutnya yaitu pengaturan udara. Kondisi udara yang bersih dan baik akan memberikan kenyamanan bagi pegawai. Kondisi udara yang memiliki peranan yang cukup besar dalam peningkatan kinerja pegawai. Dalam hal ini, faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu temperatur udara, kelembapan, sirkulasi udara, dan juga kebersihan udara. Faktor lain yang mempengaruhi lingkungan fisik yakni kontrol suara dan juga musik. Selanjutnya, organisasi perkantoran. Organisasi perkantoran adalah suatu tempat di mana diadakannya suatu kegiatan yang teratur, adanya penempatan wewenang dan juga tanggung jawab.
dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan prinsip adanya tujuan yang jelas, yaitu adanya arah, sehingga yang akan dicapai organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Macam-macam bentuk organisasi menurut Wursanto. Yang pertama, bentuk organisasi staff atau staff organization. Dalam organisasi staff hanya terdapat pucuk pimpinan dan staf yang memberikan bantuan berupa pemikiran, berupa saran, atau nasihat kepada pucuk pimpinan. Oleh karena itu, dalam organisasi staff tidak ada garis komando ke bawah, karena tidak ada pejabat pimpinan. Yang kedua, bentuk organisasi lini atau lini organization. Suatu bentuk organisasi di mana pucuk pimpinan dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal. Segala ketentuan, keputusan atau segala kebijaksanaan ada di tangan satu orang, yaitu pimpinan. Yang ketiga, bentuk organisasi fungsional. Organisasi yang susunannya berdasarkan fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi tersebut. Dalam organisasi tersebut, seorang karyawan tidak hanya bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Pada organisasi ini, pimpinan berhak memerintahkan semua para tenaga karyawan selama masih dalam hubungan kerja. Selanjutnya, prinsip-prinsip organisasi perkantoran yang dibagi menjadi 6. Yang pertama, prinsip tujuan. Tujuan organisasi perkantoran mesti dirumuskan dan dimengerti oleh setiap personil. Tujuan yang dimengerti akan berubah kesatuan menjadi motivasi untuk mencapainya. Yang kedua, prinsip kesatuan fungsi. Setiap organisasi perkantoran terdiri atas sejumlah fungsi yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan utama organisasi perkantoran itu sendiri. Organisasi perkantoran merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah fungsi yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, prinsip hubungan individual. Organisasi perkantoran terbentuk oleh setiap individu yang harus melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, prinsip wewenang dan juga tanggung jawab. Setiap individu dalam organisasi perkantoran diberi wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas sehingga ia dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya yaitu prinsip laporan pada pimpinan. Setiap anggota organisasi perkantoran harus menerima perintah dan bertanggung jawab hanya kepada satu orang atasan saja. Yang terakhir, prinsip pengawasan dan kepemimpinan. Pengawasan dan kepemimpinan yang efektif perlu ditegakkan dalam sebuah organisasi perkantoran. Kepengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya perubahan arah dalam mencapai tujuan. Korespondensi kantor. Korespondensi dalam kegiatan perkantoran adalah teknik membuat surat dan berkomunikasi dengan surat. Surat adalah salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Pihak tersebut dapat berupa orang, instansi, atau organisasi. Dalam menulis surat, kita harus mengetahui bagian-bagian dari surat tersebut. Berikut adalah bagian-bagian dari surat. Yang pertama, kepala surat. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, nomor surat. Sifat surat, lampiran, hal atau perihal. Selanjutnya adalah alamat, kalimat pembuka, isi surat, kalimat penutup, nama jabatan, nama dan NIP penanda tangan. Arsip dan pengarsipan. Arsip adalah kumpulan wasiat yang disimpan secara teratur dan berencana karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap diperlukan dapat ditemukan kembali. Kearsipan merupakan salah satu pekerjaan kantor atau pekerjaan tata usaha, baik badan usaha pemerintah maupun usaha swasta yang menyangkut suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, dan perawatan serta penyimpanan warkat berdasarkan sistem tertentu. Aktivitas pokok dalam bidang kearsipan berupa penyimpanan warkat atau dokumen yang pada dasarnya dapat dilakukan dengan yang pertama adalah
penyimpanan menurut update atau disebut juga dengan alphabetic filling. Yang kedua, penyimpanan menurut pokok soal atau disebut juga dengan subject filling. Selanjutnya, penyimpanan menurut wilayah atau disebut juga dengan geographic filling. Yang keempat adalah penyimpanan menurut nomor atau disebut dengan numeric filling. Dan yang terakhir adalah penyimpanan menurut tanggal atau disebut juga dengan chronological filling. Ciri-ciri sistem kearsipan yang baik. Yang pertama adalah mudah dilaksanakan. Yang kedua, mudah dimengerti, tidak memakan tempat, bersifat fleksibel, dapat mencegah kerusakan dan kehilangan arsip, dan mempermudah pengawasan. Tujuan penyimpanan arsip. Yang pertama, memberikan data atau informasi kepada pemimpin atau yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan mengenai hasil-hasil atau kinerja di masa lalu. Selanjutnya dijadikan dasar mengambil keputusan untuk yang akan datang. Yang kedua, sebagai referensi bila diperlukan suatu keterangan tertentu. Dan yang terakhir, agar arsip terpelihara dengan baik, aman, dan teratur. Teknologi informasi dalam perkantoran modern. Sistem teknologi informasi merupakan serangkaian proses untuk memperoleh, mengolah, dan menyebarluaskan informasi dalam satu lingkungan sistem organisasi. Teknologi informasi sendiri saat ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan kantor yang modern. Bahkan bukan hanya dalam kantor saja, semua bidang sudah banyak membutuhkan. Peran teknologi informasi dalam pekerjaan kantor diantaranya sangat membantu dalam hal penanganan surat dan pembuatan laporan, komunikasi perkantoran, pengiriman surat maupun tata laksana arsip atau filing. Oleh karena itu, mau tidak mau teknologi informasi pasti berpengaruh terhadap manajemen perkantoran. Setidaknya pengaruh tersebut bisa dilihat secara umum dari aspek sosial, ekonomi, dan lainnya, serta membawa dampak yang positif maupun negatif terhadap karyawan kantor sendiri.